Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mawardi. Nah, di pertemuan terakhir ini ataupun pada part keempat ini, kita itu akan membahas operasi pembagian dan sifat-sifatnya. Nah, oke, kita langsung saja tanpa basa-basi. Nah, yang pertama, pada operasi pembagian itu dia itu memiliki sifat seperti ini teman-teman. Nah, ya pada poin pertama ini dia itu menjelaskan hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Nah, artinya itu gini teman-teman. Misal positif dibagikan dengan positif, dia itu menghasilkan positif juga. Nah, sebagai contoh 8 dibagi dengan 2. 8 dan 2 ini kan adalah yang bernilai positif kan, sehingga 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. Nah, berarti di sini itu dua buah bilangan positif ini menghasilkan bilangan positif. Kenapa dikatakan bilangan positif? Karena 4 ini nilainya positif. Nah, di sini dapat kita simpulkan kalau positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. Nah, itu sifat pada operasi pembagian yang pertama. Terus yang kedua, hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Nah, sebagai contoh di sini, kalau negatif dibagi dengan negatif, dia menghasilkan positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Negatif 10 dibagi dengan negatif 5 itu sama dengan positif 2. Nah, karena sesuai dengan sifat yang kedua ini, kalau negatif dibagi dengan negatif hasilnya itu adalah positif. Nah, ini positif dibagi dengan positif itu adalah negatif dibagi dengan negatif itu adalah positif. Nah, di sini di contoh soalnya itu kan ada negatif 10 dibagi dengan negatif 5. Negatif dengan negatif menghasilkan positif. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah hasil bagi dua bilangan yang berbeda adalah bilangan negatif. Nah, artinya di sini itu adalah uh, negatif dibagi dengan negatif itu tetap menghasilkan negatif. Begitupun dengan negatif dibagikan dengan positif menghasilkan negatif. Artinya di sini itu adalah uh, bilangan bulat yang memiliki nilai yang berbeda, istilahnya itu memiliki ya nilai yang berbeda, dia itu menghasilkan bilangan negatif. Kayak gini, kayak apa namanya, positif dibagi dengan negatif menghasilkan negatif, walaupun dikebalikan juga negatif dibagikan dengan positif menghasilkan negatif. Sebagai contoh di sini kita akan masuk ke contoh positif 6 dibagi dengan negatif 2. Nah, positif dibagi dengan negatif berarti dia menghasilkan negatif dong. Nah, di sini positif ini dibagi dengan negatif 2 sehingga hasilnya itu adalah negatif 3. Nah, begitupun dengan yang kedua. Kedua ini adalah negatif dibagi dengan positif. Nah, kenapa dikatakan 3 ini adalah positif? Nah, karena 3 ini kan nilainya itu positif, tidak ada tanda negatifnya. Negatif 12 dibagi dengan positif 12 menghasilkan negatif 4. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah hasil bagi bilangan bulat dengan nol adalah tidak terdefinisi. Nah, artinya di sini itu teman-teman, bilangan bulat berapapun jika dibagi dengan nol, dia itu tidak mendapatkan nilai teman-teman atau tidak terdefinisi. Mau 1 dibagi dengan nol, mau 100 dibagi dengan nol, dia itu tidak terdefinisi. Nah, sesuai dengan pembahasan di sini, nol a ini kan dikatakan sebagai bilangan bulat. Misal a kita gantikan dengan 1, gantikan dengan 2. Nah, jika dibagi dengan 2, dia itu tidak mendapatkan nilai atau tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ini bisa ditulis seperti ini. Terus dia itu akan berbeda. Nah, 0 dibagikan dengan a. A ini kita anggap adalah suatu bilangan bulat. Nah, 0 dibagikan dengan 1 tetap hasilnya 0, 0 dibagi dengan tak hingga tetap hasilnya adalah 0. Nah, sebagai contoh di sini, 5 dibagi dengan 0 itu adalah tidak terdefinisi.
Karena seperti yang saya jelaskan bahwa bilangan bulat berapapun jika dibagi dengan nol, dia itu tidak akan menghasilkan suatu nilai. Selanjutnya itu poin kelima. Nah, pada poin kelima itu kita akan menentukan apakah pada operasi pembagian ini teman-teman dia itu berlaku sifat asosiatif atau komutatif. Pertama, kita akan membahas sifat komutatif. A dibagi dengan B. Nah, A dibagi dengan B, dia itu tidak akan sama dengan B dibagi dengan A. Nah, karena sesuai dengan prinsipnya, sifat komutatif itu adalah sifat yang dimana dua buah bilangan ataupun lebih jika dirubahkan posisi atau ditukarkan posisinya, dia itu mendapatkan tetap menghasilkan sebuah nilai yang sama. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah sifat komutatif ini berlaku pada operasi pembagian. Nah, A dibagi dengan B, dia itu tidak akan sama dengan B dibagi dengan A. Karena kenapa? Nah, A dibagi dengan B ini akan berbeda nilainya dengan B dibagi dengan A. Sebagai contoh, 4 dibagi dengan 2, dia itu tidak akan sama dengan 2 dibagi dengan 4. Karena kenapa? 4 dibagikan dengan 2, dia itu menghasilkan 2, sedangkan 2 dibagikan dengan 4 menghasilkan nilai tersendiri 2 dibagi dengan 1 dibagi dengan 2, sehingga sifat komutatif pada operasi pembagian dia itu tidak berlaku, teman-teman. Nah, selanjutnya sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu apa sih? Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu, sifat asosiatif itu teman-teman sifat pengelompokan. Misal di sini kita itu mengelompokkan pertama A dibagi dengan B dibagi dengan C. Nah, sedangkan pada ruas kanan kita itu mengelompokkan B dibagi dengan C terus dibagi dengan A. Nah, asosiatif itu tersendiri teman-teman, dia itu menjelaskan walaupun kita mengelompokkan suatu bilangan bulat ini terhadap bilangan bulat yang lain, dia itu tetap menghasilkan nilai yang sama. Mau kita kelompokkan B dengan C, mau kita kelompokkan A dengan B, itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Nah, dia itu tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, pada operasi pembagian ini kita akan membuktikan apakah sifat asosiatif ini berlaku. Nah, diberikan sebuah contoh. 8 dibagi dengan 2 dibagi dengan 4, dia itu tidak akan sama dengan 8 dibagi dengan 2 dibagi dengan 4. Karena kenapa? 8 dibagi dengan 2, 8 dibagi dengan 2 itu adalah 4, 4 dibagi 2 adalah sama dengan 1. Nah, dia itu akan berbeda, dia itu akan tidak sama dengan 8 dibagi dengan 2 dibagi dengan 4. Nah, sedangkan pada 8 dibagi dengan 2 dibagi dengan 4, dia itu menghasilkan 16. Sehingga 1 ini tidak sama dengan 16. Nah, dapat kita simpulkan sifat komutatif dan asosiatif ini tidak berlaku terhadap operasi pembagian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki poin yang terakhir ataupun sifat yang terakhir itu adalah sifat tidak tertutup. Sedangkan pada operasi sebelumnya seperti operasi penjumlahan, operasi operasi perkalian, operasi pengurangan, dia itu memiliki sifat tertutup. Nah, sedangkan pada operasi perkalian dia itu tidak berlaku sifat tertutup. Apa sih itu sifat tertutup? Sifat tertutup itu jika dua buah bilangan itu dioperasikan, dia itu tetap menghasilkan bilangan bulat. Paham nggak? Artinya itu bilangan bulat itu jika dioperasikan terhadap penjumlahan ataupun pengurangan maupun perkalian, istilahnya itu terhadap suatu operasi dia itu menghasilkan suatu bilangan bulat. Nah, di sini jika dua bilangan bulat dibagi hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Nah, karena di sini itu kita akan membahas sifat tertutupnya. Nah, sebagai contoh, 6 dibagi dengan 2, 6 dibagi dengan 2 itu adalah sama dengan 3. Nah, berarti memang
3 ini bagian dari bilangan bulat, tapi di sini itu kita akan membahas bersifat tertutup. Nah, karena di sini dia itu berbentuk pecahan seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang bukan berbentuk A per B ataupun berbentuk pembagian, sehingga 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3 itu bukan termasuk tertutup. Nah, di sisi lain 7 dibagi dengan 2 itu sama dengan 3/2. Ini bukan termasuk bilangan bulat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sifat tertutup ini tidak berlaku terhadap operasi pembagian. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan ataupun mengakhiri materi dari operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, di sini kita itu akan menyimpulkan pada pada operasi penjumlahan dia itu memiliki sifat asosiatif, dia memiliki sifat komutatif, dia memiliki sifat tertutup, dan dia juga memiliki unsur identitas. Nah, sedangkan pada operasi pengurangan dia itu tidak memiliki sifat komutatif dan tidak memiliki sifat asosiatif, dan juga dia itu tidak memiliki unsur identitas, tetapi dia memiliki sifat tertutup. Nah, sedangkan pada perkalian dan penjumlahan, keduanya ini sama-sama saja sih, cuman pada perkalian ini teman-teman dia itu ada penambahan sifat, yaitu sifat distributif seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Terus pada operasi pembagian dia itu tidak memiliki sifat komutatif, tidak memiliki sifat asosiatif, tidak memiliki unsur identitas, tidak memiliki sifat tertutup. Sehingga dari beberapa operasi ini dapat kita lihat kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ataupun di video berikutnya.